Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sama kayak tadi. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filippo Hariski. Saya akan menjelaskan tentang wireless router. Saya menggunakan Cisco Packet Tracer. Ya. Apa itu router? Router adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk membagi protokol kepada anggota jaringan yang lainnya. Dengan adanya router, maka sebuah protokol dapat di-sharing kepada perangkat jaringan lain. Contoh aplikasinya adalah jika kita ingin membagi IP address kepada anggota jaringan, maka kita dapat menggunakan router ini. Ciri-ciri router adalah adanya fasilitas DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Dengan men-setting DHCP, maka kita dapat membagi IP address. Fasilitas lain dari router adalah adanya NAT atau Network Address Translator yang dapat memungkinkan suatu IP address atau koneksi internet di-sharing ke IP address lain. Lalu router ini memiliki cara kerjanya. Cara kerja router ini memiliki table routing yang berisikan informasi alamat tujuan, jarak menuju network tujuan yang diistilahkan dengan metrik, dan juga interface yang terhubung dengan network tujuan. Dalam tabel routing terdapat static route dan dynamic route. Itu ada dua, static route dan dynamic route. Nah, yang pertama saya menjelaskan tentang static route. Static route adalah proses pengisian tabel routing yang dilakukan secara manual oleh administrator. Nah, jadi kita tuh manual ngerjainnya oleh kita sendiri gitu. Lalu yang kedua ada dynamic route. Dynamic route adalah proses pengisian tabel routing yang dikelola oleh routing protokol. Beberapa protokol yang bisa digunakan adalah RIP, IGRP, OSPF, BGP, dan lain-lain gitu. Lalu fungsi-fungsi router. Fungsi utama router yaitu menghubungkan beberapa jaringan untuk menyampaikan data dari suatu jaringan ke jaringan yang lain. Namun router berbeda dengan switch, karena switch hanya digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer dan membentuk LAN atau local area network. Sedangkan router digunakan untuk menghubungkan antar satu LAN dengan LAN yang lainnya. Nah, lalu fungsi yang kedua yaitu untuk mentransmisikan informasi dari satu jaringan ke jaringan lain yang sistem kerjanya seperti bridge atau jembatan. Fungsi yang ketiga untuk menghubungkan jaringan lokal ke sebuah koneksi DSL, biasa juga disebut DSL router. Router ini umumnya memiliki fungsi firewall untuk melakukan penapisan paket berdasarkan sumber serta alamat tujuan paket tersebut. Namun, tidak semua router memiliki fungsi yang sama. Router yang memiliki fitur penapisan paket dapat juga disebut sebagai paket filtering router. Fungsi umum router ini memblokir lalu lintas data yang dipancarkan secara broadcast sehingga dapat mencegah adanya broadcast storm yang bisa menyebabkan kinerja jaringan melambat. Tuh. Ya mungkin video ini sangat membosankan karena layarnya cuma menampilkan ini saja dengan saya berbicara. Ya lanjut saja. Router ini memiliki beberapa jenis. Jenis yang pertama, ada router aplikasi. Router jenis ini adalah sebuah aplikasi yang bisa Anda install atau yang bisa kita install pada sistem operasi komputer sehingga sistem operasi komputer tersebut dapat bekerja seperti router. Misalnya aplikasi WinGate, WinProxy, WinRouter, SpyGate, dan lain-lain. Lalu jenis yang kedua ada router hardware. Router hardware adalah sebuah hardware yang memiliki kemampuan seperti router. Maka dengan hardware tersebut kita dapat membagi IP address. Router hardware dapat digunakan untuk membagi jaringan internet pada suatu wilayah. Misalnya dari router ini adalah access point. Wilayah yang mendapat IP address dan koneksi internet disebut hotspot area. Lalu yang ketiga ada router PC. Router PC adalah sebuah komputer yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sebagai router. Nah, gitu. Untuk misalkan nih kita mau buat PC router, kita nggak harus menggunakan komputer dengan spesifikasi yang tinggi. Komputer dengan prosesor Pentium 2, hardware 10 GB dan RAM 64, terus tersedia LAN card, itu udah bisa digunakan sebagai router PC. Gitu. Lalu selanjutnya kita membahas tentang keamanan ya. Keamanan tentang jaringan wireless tentunya. Yang pertama ada Wired Equivalent Privacy.
atau WEP. Tipe keamanan ini adalah tipe keamanan yang pertama kali digunakan untuk enskripsi WiFi. WEP ini bekerja menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke akses point antara kunci yang diberikan akses point ke klien dengan yang dimasukkan klien untuk autentifikasi ke akses point. Keduanya harus sama gitu. Lalu yang kedua ada Wi-Fi Protection Access atau WPA. Jadi WPA itu ada dua, ada WPA sama WPA 2 gitu. Ini yang pertama, saya menjelaskan tentang WPA yang pertama. WPA ini diciptakan untuk melengkapi keamanan pada WEP. Wi-Fi Protected Access atau bisa disebut WPA. Menerapkan kunci keamanan statik dengan memanfaatkan Temporal Key Integrity Protocol atau TKIP. Memiliki kemampuan untuk berubah secara dinamis. Protokol TKIP menggunakan kunci utama sebagai starting point yang berubah secara reguler. Dengan begini, tidak ada kunci enskripsi yang bisa digunakan dua kali gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keamanan WPA 2. Seperti yang mungkin udah bisa kita tebak gitu, WPA 2 merupakan keamanan jaringan wireless hasil upgrade dari WPA yang pertama. Ya pastinya. WPA 2 terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu WPA 2 personal dan WPA 2 enterprise. Disebut juga dengan WPA Preserved Key atau bisa disebut PSK. Ya, bukan gitulah. WPA 2 personal ditujukan untuk pengguna jaringan kecil, misalnya penggunaan jaringan WiFi di rumah. Sayangnya kelemahan WPA 2 PSK maaf. Sayangnya kelemahan WPA 2 PSK justru seringnya disebabkan oleh administratornya sendiri. Tuh, kesalahannya gitu, kelemahannya ya oleh perbuatan kita sendiri gitu. Masih banyak orang yang menggunakan password WiFi yang mudah ditebak dan diretas gitu. Misalnya passwordnya itu angka 1 sampai 5 atau tanggal lahir kita, itu gampang banget tuh jadinya diretas. Sedangkan WPA 2 Enterprise ditujukan untuk jaringan yang cenderung lebih besar, contohnya perusahaan, karena sifatnya ini ya lebih lebih aman gitu loh. Penggunaan WPA 2 Enterprise biasanya mengharuskan pengguna untuk memakai akun yang sudah terintegrasi oleh sistem perusahaan. Nah, lalu untuk keamanan yang terakhir yaitu ada MAC filter. MAC filter. Gitulah. Idealnya setiap wireless access point atau router sudah dibekali dengan keamanan jaringan wireless MAC filtering. MAC filtering atau maksudnya MAC filter disebut juga dengan MAC address filtering. Adalah metode filtering yang digunakan untuk membatasi hak akses dari MAC address. MAC filter ini juga yang bertugas memilih komputer mana yang boleh masuk ke jaringan ke jaringan sesuai dengan MAC address. Itu. Ya mungkin segitu saja penjelasan saya tentang wireless router ini dan jaringan wireless ini. Maaf kalau saya masih terbata-bata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.